Shalom Shalom pemirsa, ya pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang tidak biasa, yaitu Tidak biasa. Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga tentunya didampingi oleh istri saya yang setia. Debbie Katarina senang sekali menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kondisi yang memang tidak menentu, kita diperlukan suatu keberanian untuk kita berimprovisasi. Ada satu berita yang menarik nih. Kemarin saya membaca ada satu airline di Timur Tengah yang sangat besar sekali. Kita nggak perlu sebutin namanya. Semua pesawatnya lagi di grounded nih karena di United Emirates Arab itu ada dua maskapai besar yang mereka nggak bisa terbang saat ini. Tapi ada satu inovasi yang sangat menarik nih. Ada kira-kira 200 pesawat yang mereka punya. Itu semua bukan cuma di grounded, tapi mereka harus tetap maintain gitu ya. Dan ada satu yang menarik perhatian saya karena perusahaan ini memakai kondisi seperti ini untuk refurbish semua kursi-kursi yang udah jelek gitu ya. Dibersihkan mesinnya, semua interiornya dibersihkan. Dan kalau ditanya kenapa mereka harus melakukan itu, karena mereka perlu dana mungkin bahkan sampai jutaan dolar gitu loh. Ada satu kesan yang menarik karena dari satu marketing director berkata seperti ini. Nanti kalau pandemik ini selesai, maka mereka akan langsung sudah siap tempur. Ya. Dan kemudian setiap penumpang akan dilayani dengan kondisi yang sangat maksimal dan bahkan setiap penumpang akan mendapatkan kesan bahwa pesawatnya baru gitu, seakan-akan baru. Jadi Keren, ini menarik ya? banget ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya, Yes. ketika masih masa pandemik seperti ini, ketika semua orang diharuskan untuk berada di rumah, apakah kita cuman mau down lalu nyerah gitu, atau kita mau memperbaiki diri kita supaya nanti ketika pandemik ini sudah selesai kita Yes. pun sudah siap gitu. Betul. Ya. Nah, sore hari ini kami akan menampilkan dua orang narasumber yang luar biasa. Mereka adalah para hamba-hamba Tuhan yang masih cukup belia. Saya percaya mereka masih dalam hitungan yaitu kaum millennials ya. Mereka mempunyai sepak terjang yang sangat besar, terutama di dalam dunia sosial media gitu ya, dan sudah menjadi berkah dan bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Topik yang kami persiapkan pada sore hari ini dengan judul yakni Discipleship from home. Jadi bagaimana kita bisa memuridkan dari rumah saja gitu. That's ya. right, yes. Dan untuk narasumbernya ada dua orang yang akan kami tampilkan hari ini. Ada Marsha Manopo dan That's right. juga Christopher Tapi Heru. Ya, Yes. untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena pastinya program hari ini akan sangat memberkati kita semua. That's right. Stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Aduh, kalau kita ingat dulu ada orang yang tahan sama kita. Kalau nggak ada orang itu nggak ada kita. Yang kita harus bisa jadi orang itu sekarang. Untuk bisa ngelihat yang bikin gereja seru kan itu. Kalau nggak bosen, kebaktian doang bosen. Oh ya, harus ada gesekan-gesekan itu antara orang-orang yang lagi belajar untuk jadi Kristen. Kondisi saat ini membuat kita mendefinisi ulang mengenai apa arti dari ibadah serta komunitas bagi kita. Gak terasa mulai terbentuk the new normal dalam hidup kita, termasuk budaya kita di gereja dan komunitas. Ini ujian bagi komunitas serta pemuritan kita. Apakah hubungan kita semakin erat satu sama lain? Atau justru makin renggang dengan tidak adanya tatap muka? Discipleship from home bersama Kak Christopher Tapi Heru dan Kak Marsha Manopo. Yuk kita belajar sama-sama supaya kita tetap bisa pemuritan meskipun dari rumah. Hanya di Good News Program. Banyak nyoba sesuatu yang baru, kayak kalau makanan kesukaan jadi bikin sendiri. Dan Masak-masak skill di rumah masak tuh ya. utama. Iya, masak di rumah. Ya pemirsa sekalian, discipleship from home ini adalah salah satu cara yang sangat menarik banget ya. Saya rasa kata-kata discipleship itu bukan sesuatu yang baru, sudah dikenalkan dari sejak zaman daripada Tuhan Yesus. Tetapi from home ini yang menarik sekali karena terjadinya pandemik yang tentunya tidak disangka oleh setiap daripada kita, dan tentunya dalam kondisi seperti ini ada banyak sekali keterbatasan gitu ya. Tetapi manusia itu resiliennya luar biasa, apalagi ditunjang dengan teknologi sekarang yang sudah menarik banget. Hari ini kita akan menampilkan dua orang narasumber, yakni Marsha Manopo dan juga Christopher Tapi Heru.
Alright. Shalom, Marsha dan Christopher, apa kabarnya? Puji Tuhan, senang sekali Shalom. bisa feature kalian dan kita percaya bahwa kalian pun akan menjadi berkat nih buat setiap daripada pemirsa sekalian. Wah, amin. Kita yang justru ngerasa diberkati banget, udah diajak, jadi udah diundang untuk bahas tentang discipleship from home karena seru banget. Alright, ya. Puji Tuhan ya. Ya, nah mau tanya gimana nih Paham, kabar Christopher dulu nih. Christopher sudah menikah dan juga punya 2 orang anak yang masih cukup belia ya. Silakan cerita. Ya, kecil. Puji Tuhan, keadaan baik. Puji Tuhan, ya sehat semua. Dan saya sih menikmati, sejujurnya saya orang rumahan sih sebenarnya. Orang rumah. Senangnya di rumah, ya. Senangnya tuh di rumah dari dulu, makanya jadi kalau pelayanan tuh jadi teaching pastor, nggak kemana-mana, tiap minggu ada di gereja, nggak kemana-mana. Tapi 3 tahun terakhir ditugasinnya justru keliling, ya untuk terima pelayanan di mana aja. Dan sebenarnya sebagai orang yang nggak terlalu suka traveling, saya malah justru ngerasa mesti di rumah aja ini berkat banget sih buat saya. Oh gitu, oke. Emang suka di rumah soalnya. Iya. Kalau Marsha suka di rumah atau terpaksa di rumah? Kalau kalau aku justru bisa dua-duanya, Pastor. Jadi dulu tuh aku emang orangnya suka di rumah juga sama kayak Kristo, karena kan dulu gamers, jadi senengnya di rumah aja. Tapi kalau nongkrong juga jago suka juga. Jadi sekarang kalau misalnya di rumah ya juga happy aja sih sebetulnya. Dan kalau aku sekarang banyak apa namanya? Banyak nyoba sesuatu yang baru, kayak kalau makanan kesukaan jadi bikin sendiri. Dan skill masak tuh tambah. Iya, masak di rumah. Skill masak jadi bertambah gitu. Alright, skill masak ya. Bisa Iya. signature dish-nya Marsha apa nih? Aduh, ini susah masaknya, itu bawang goreng. Iya. Bawang goreng. Iya. Aduh, enak banget ya, benar Pastor. Enak banget. Kirim dong. Oh, ntar kalau masak lagi, ntar aku kirim. Kalau Christopher, anak-anak belia kan harus sekolah online nih sekarang ya. Sekolah pun sudah discipleship from home mestinya nih ya. Gimana nih yang jadi guru, istri Christopher atau Christopher nih? Sekarang jadi saya juga ikutan, Pak. Dulu kan selalu banyakkan istri, saya banyakkan di luar pelayan. Jadi Mata pelajaran apa yang Christopher? Ya, mata pelajaran. Semuanya buat saya menarik sih, karena ingat zaman saya kecil dulu. Ingat betapa banyaknya pelajar. Betapa banyaknya. Iya. No problem. Betapa banyaknya pelajaran yang saya lupa sebenarnya. Kan ada banyak orang tua yang komplain ya. Dan kalau kami mempunyai satu unwritten gitu ya. Kalau saya ngajar PE, physical education, guru olahraga, dan juga jadi kepala sekolah gitu ya. Dan jadi kepala sekolah artinya dia nggak usah ngajar gitu kan ya. Ke mamanya. Iya. Keseruannya. Terus kemudian yang susah nih apa namanya kalau mau potong rambut nih ya, gini loh. Jadi ada talenta skill baru nih, rambut saya gimana nih? Bagus. Apa yang Saya pikir gitu orang Jawa bilang petal. hebat. Waduh, itu Pastor Debbie yang potong ya? Enggak kan ya? Wow. Iya. Ya aku juga rencananya mau potong sih sebetulnya, makanya aku topian sekarang karena memang nggak bisa. Topian ya? Boleh dong Ya, dibuka. belum nih, itu Kak udah panjang. Rambutnya udah agak panjang, jadi nanti aku akan minta Sinta untuk potong rambut aku di masa karantina ini. Kalau Christopher masih itu rambutnya itu siapa yang cukurin? Ini kebetulan belum panjang juga. Terakhir sebelum pandemik ini motong, lumayan kependekan. Oh gitu. Ternyata ada hikmah. Ternyata ada hikmahnya juga, potong kependekan. Iya. Keren. Tapi rumah tangga kalian semua keluarga sehat-sehat ya? Orang tua, adik, kakak semua sehat? Ya, Tuhan sehat. Good, puji Tuhan. Saya rasa yang paling penting pada zaman sekarang ini adalah kesehatan ya. Karena kalau kita nggak sehat, mau ke rumah sakit pun juga kayaknya udah bingung kali gitu ya. Hati-hati lo juga, jangan sampai sakit gigi gitu. Karena kalau sakit gigi repot juga kalau mau ke dokter gigi. Kemarin anakku sakit gigi. Oh gitu. Cuman cuma bisa difotoin aja, kasih lihat dokter gigi ya, dok nih mesti diapain. Karena nggak mungkin ke dokter gigi juga. Good, oke. Kita akan take a break dulu ya.
nanti setelah break dan kemudian kita akan langsung berbicara, belajar dari kalian nih, pakar-pakar discipleship from home. Alright, good. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama kami. Kita akan kembali lagi dalam pembahasan kita hari ini, discipleship from home. Saya anggap kemajuan teknologi ini sebagai anugerah sih dari awal penggunaannya. Anda masih bersama kami dalam Good News Program, dan buat Anda yang sedang menyaksikannya di Facebook Live dari Anugerah Ministries, boleh memberikan komentar ya dari mana Anda nonton, dan nanti juga akan ada satu segmen khusus di mana Anda juga bisa memberikan pertanyaan nih ya kepada narasumber kita hari ini, yaitu Marsha Manopo dan juga Christopher Tapiheru, seputar discipleship from home atau pemuritan dari rumah. Karena kami menyadari di masa-masa yang seperti ini nggak semua hamba Tuhan itu fasih komputer ya Daniel ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar untuk berubah gitu ya, supaya kita bisa tetap produktif, bisa tetap memuridkan orang meskipun hanya dari rumah saja. Nah, mau belajar dari pakarnya nih, Marsha sama Christopher ya. Alright. Gimana tentang discipleship? Oke, kita langsung akan bertanya terlebih dahulu kepada Christopher nih. Christopher, kami melihat bahwa Christopher hampir tiap malam nih ya ada tren baru, yaitu IG Live. Nah, kali ini kita Facebook Live. Nah, bisa cerita nggak dari pengalaman Christopher selama 2-3 minggu atau 1 bulan terakhir ini, apa saja yang Christopher lakukan terutama di dalam discipleship from home? Go ahead, silakan. Yang saya lakukan ya tadi seperti yang Pastor bilang, ya hampir tiap malam mengadakan Instagram Live, dan itu setiap jam 8. Ya, dan saya bagiin kemarin sih seminggu pertama itu apapun yang Tuhan saya dapetin selama itu. Tiap hari saya langsung bagiin dulu. Jadi gini, ini sebenarnya sesuatu yang saya udah lakukan udah cukup lama. Dan belakangan ini ketika saya mulai pelayanan keliling itu malah justru terbengkalai sebenarnya yang saya lakukan tiap malam ini. Jadi saya kayak balik lagi ke 2012, 2013. Terus saya selalu bikin Bible vlog ya, pengajaran di video tuh tiap hari itu selalu posting. Ya, aku taruh di YouTube waktu itu. Dan sekarang jadi kayak balik lagi ke situ dan seneng aja sih. Dan sekarang jadi puji Tuhannya jadi banyak bantuannya sebenarnya. Saya nggak dalam tanda kutip memuridkan generasi sendiri, tapi banyak orang yang udah mulai melakukannya. Jadi berasa. Nah, mungkin ada banyak orang-orang di luar sana yang istilahnya sebelum pandemik mereka mungkin berkata, nggak mungkin dong kalau mau discipleship harus, apalagi kalau sifatnya one on one, itu harus kan tatap muka gitu loh ya, bertemu langsung karena kita makhluk sosial dan yang lain-lain. Nah, dalam kondisi seperti ini cara ngerubah mentalitas tuh gimana? Christopher dulu, silakan Christopher. Cara merubahnya mau nggak mau menerima kenyataan bahwa kita nggak bisa ketemuan kan gitu. Ya, maksudnya kita ini dikondisikan, kalau saya lihat sekarang sih dikondisikan, jadi nggak ada pilihan. Kalau mau bertahan ya kita harus berubah, karena emang ini saya anggap kemajuan teknologi ini sebagai anugerah sih dari awal penggunaannya. Jadi emang saya justru malah makin diyakinkan bahwa this is the future malah. Alright, oke. Ya, sekarang ke Marsha deh. Ingin tahu juga Marsha karena kalau kami amati ya, tipe-tipe daripada orang-orang yang mengikut atau followersnya Marsha dan Sinta adalah generasi yang lebih muda nih kayaknya ya. Ya, yang jelas jauh lebih muda dari kita sih ya. Generasi, bukan cuma generasi milenial tapi generasi Z kayaknya ya. Generasi TikTok lah orang bilang teman sekarang ya. Nah, iya tuh Marsha sama Sinta TikTokan terus tuh tiap hari itu. Yang saya paling suka itu pada waktu kamu jadi panda itu loh. Jadi panda itu yang paling saya suka itu. Nah, bisa cerita nggak ke pemirsa sekalian bagaimana supaya dalam kondisi seperti ini nih apa yang Marsha dan Sinta lakukan terutama gitu. Silakan. Nah, itu juga sebetulnya aku nggak sama Sinta tuh
nggak sengaja emang kita pengen share apa yang ada di hati kita sebetulnya biasanya kan melalui Instagram, nah ini melalui TikTok pada akhirnya. Dan ternyata ada sesuatu kendaraan nih yang dulunya tuh memang kita anggap nggak bagus, ibaratnya kita anggap alay gitu ya, kita anggap biasa aja, tapi ini ada kendaraan yang sempat kita lupain, tapi pas kita masuk lagi awalnya lucu-lucuan, katanya kendaraan ini juga cukup efektif untuk ada discipleship di situ. Karena kan memang ini bisa cuma 1 menit dan juga ada 15 menit kalau nggak salah ya. Aku bukan terlalu TikTok banget sih. Tapi di situ tuh kita bisa kasih kata-kata yang singkat tapi kena di mereka gitu loh. Jadi mereka nggak membutuhkan waktu lama untuk dapat sesuatu di situ. Nah itu yang bisa membuat mereka, generasi yang di bawah ini kan mereka pengennya cepet-cepet, semua yang instan, semua yang kayaknya cepat aja mereka bisa ambil gitu loh. Nah TikTok ini mereka geser ngelihat kalau ada tertarik sekitar 30 detik 1 menit, mereka pasti langsung engage, wah seru. Nah mereka gampang sekali untuk repost. Nah di situ jadi kabar tentang value Bible juga kita bisa masukin di situ, dan mereka bisa ngepost buat teman-temannya mereka. Pokoknya waktu mereka diberkati, mereka pasti langsung post aja, meskipun dalam 30 detik dan dalam 1 menit. Jadi aku pikir, wah kendaraan ini efektif juga nih untuk masukin value pemuritan di sini. Kalau value kekuatan, relationship, bisa juga untuk masuk discipleship di sini. Gitu. Wow, jadi that's amazing actually ya. Kalau gitu mungkin kita harus mulai TikTokan gitu ya. Guys, tapi ini satu pesan penting dari Marsha ya. Maksudnya jangan kalau TikTokan itu cuma nari-nari doang. Kalau nari-nari doang nggak ada value yang dibagikan gitu ya. Kalau Marsha sama Sinta, mereka selain dance tapi juga ada value-nya, value firman Tuhan yang diselipkan sehingga kita itu bisa memuridkan generasi-generasi yang lebih muda dari Kalau kita mau buat TikTok yang mana? Yang dance ubur-ubur dulu, atau yang gini-gini dulu, atau jadi panda nih? Ya kamu aja yang jadi pandanya. Anyway, ya pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Anda bisa tinggalkan komentar di Facebook, atau kalau Anda menyaksikan di YouTube, Anda juga boleh berikan komentar. Ajarin kami dong. Mungkin Anda punya satu pemikiran yang sedikit berbeda dengan narasumber hari ini, berbicara tentang discipleship from home. Maknanya apa menurut Anda sih? Jadi di segmen ini kami juga ingin berinteraksi dengan Anda. Mungkin aja Anda justru yang bisa memberikan masukan-masukan kepada kami tentang bagaimana pemuritan itu tetap dijalankan walaupun dalam kondisi yang sepertinya kurang menjanjikan pada saat ini. Kita akan break, nanti setelah itu kita akan kembali kepada narasumber, dan kita percaya bahwa episode ini juga pasti akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Waktu sesuatu kita dapat, justru itu yang kita posting. Karena biasanya kalau kita posting sesuatu yang kita rasakan, yang kita alamin, itu bisa lebih powerful daripada kita cuma posting sesuatu yang kita nggak pernah alamin. Ya, kembali bersama dengan kami di Good News Program dalam satu topik yang sangat penting sekali buat kita semua, yaitu discipleship from home. Saya percaya bahwa kita sekalian ini masing-masing adalah disciple daripada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya ketik saya adalah disciple atau murid dari Tuhan Yesus, gitu ya. This is what we are, gitu loh ya. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa selama ini kita dengar firman Tuhan untuk apa sih ya, gitu ya. Nah sekarang waktunya kita harus keluarkan setiap firman yang sudah kita terima, karena kita nggak bisa rely atau bergantung sepenuhnya lagi kepada Pak Pendeta kita, kepada Om Tante Pendeta kita, atau penginjil atau nabi gitu ya. Memang sekarang memang banyak sekali live streaming dan yang lain-lain, tetapi saya percaya rumah tangga kita pun perlu dimuridkan ya. Oke, kita akan kembali bersama dengan narasumber. Silakan Dev. Ya, nah mau bertanya dulu kepada Christopher tapi Heru nih ya. Gimana caranya Christopher itu menyiapkan konten yang menarik gitu ya. Jadi kan saya tahu kalau Christopher itu tiap hari pasti punya renungan gitu ya, baik dalam bentuk post yang kemudian nanti banyak banget yang komen gitu kan, dan bisa juga kadang-kadang berdebat online gitu ya. Nah itu gimana caranya kamu cope up with this? Gimana caranya mengatasi semuanya ini? Coba boleh dibagikan gitu. Paling yang dipelajari selama ini ya tadi cara handle-nya sebenarnya gimana. Aku lagi justru mulai kepikiran ide. Maksudnya aku sering kan tiap hari yang rutin itu kan quotes-nya itu. Ya, dan kadang di kolom komen suka ada yang setuju ada yang enggak, dan itu kan perdebatan tanpa ujung. Dan aku pikir kayak tiap malam kalau aku jelasin
quotes aku sendiri menarik juga, orang kan jadi penasaran nih. Ya kan sepanjang di komen ribut sendiri, ntar malam ini maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi aku pikir boleh juga tuh dicoba. Jadi materi tiap malam adalah ya perenungan hari itu. I see, oke. Iya. Tapi kadang-kadang kan komentar pedas dari netizen, orang bilang netizen tuh maha benar misalnya. Padahal Tuhan yang maha benar ya, bukan netizen. Misalnya seperti itu. Nah, tapi caranya bagaimana supaya Christopher juga nggak istilahnya orang bilang makan hati gitu loh. Kadang-kadang kita dikomentarin dikit aja kita mau bales yang pedes juga, kadang-kadang kita juga gimana rasanya gitu loh. Bisa kasih tips nggak? Mengingat sih bahwa ini semua kan bukan tentang kita ya, pada akhirnya ini semua tentang Tuhan. Jadi saya selalu yang harus saya ingatkan diri saya dulu, it's not about me. Karena kalau it's all about me, saya mudah tersinggung. Bahkan untuk hal-hal yang kadang bukan buat saya gitu. Orang lagi balas komennya siapa, yang tersinggung bisa saya gitu. Ya kayak orang ngelihat orang lagi bisik-bisik di kejauhan, terus ngerasa wah ngomongin gua nih, kayak padahal nggak juga. Jadi saya paling pertama tuh mengingatkan diri saya bahwa ini bukan tentang saya. Jadi dari situ dan mulai ngelihat bahwa orang ini komen pasti ada latar belakangnya, mungkin kecewa sama pendeta yang mana mungkin. Jadinya saya yang jadi pelampiasannya dia gitu. Jadi saya selalu kalau ada komen yang terlalu kasar atau apa, saya nggak langsung lanjutin di bawahnya. Saya biasanya langsung personal direct message. Oh, direct message. Oke. I see, oke. Ya, jadi Christopher yang istilahnya berperan aktif untuk juga DM mereka gitu. Ya, karena saya percaya kadang kan mereka suka pakai akun palsu yang fotonya nggak ada, postingannya nggak ada, tapi cuman kayak komen-komen pedas gitu. Tapi saya percaya walaupun akunnya palsu, tapi adminnya itu orang asli di balik akun pasti. itu. Dan yang baginya Kristus juga mati di kayu salib. Gitu. Jadi saya harus belajar menghargai setiap jiwa yang dipercayain engage, kalau tadi pakai bahasa Marsha tuh engage di postingan kita seperti itu. Wow. Right. It's amazing actually ya, karena bukan suatu hal yang mudah untuk memuridkan lewat sosial media gitu ya. Karena kita tahu seperti yang tadi Daniel bilang gitu, netizen itu sering merasa dirinya maha benar gitu kan ya. Dan kebanyakan hamba-hamba Tuhan itu kalau udah ngelempar satu posting terserah lalu mau komentar apa, kagak dilayanin gitu. Tapi kita lihat dalam hal ini Christopher cukup berbeda karena dia layanin gitu ya. Jadi orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang nggak tanya, dia ambil waktu banyak sekali untuk menjawab satu persatu dengan sabar. Dan kalau udah mulai menjurus ke yang jahat-jahat komentarnya, dia akan bela-belain untuk masuk ke DM itu direct message gitu ya, untuk menyampaikan kebenaran lebih lagi. Dan suatu hal yang luar biasa itu, karena mungkin aku nggak kuat deh kalau harus melakukan hal itu ya. Aku pernah dipesenin sama mentor aku gini, Debbie, jadi hamba Tuhan itu telinga tidak boleh tipis katanya gitu. Nah telinga aku kayaknya tipis banget gitu. Kalau kamu masak aja udah. Iya, aku masak aja. Aku mementorkan orang dengan cara masak. Jadi aku bikin video tutorial masak-masak. Nih kan ibu-ibu zaman sekarang kan mau nggak mau ya, harus masak pagi, siang, malam, snack gitu kan. Jadi aku menyemangati ibu-ibu aja deh gitu. Ya akibat dari masak memasak ini pemirsa sekalian, ini kita tambah cabi gitu ya. Jadi baju tambah udah sesek semua, celana sesek semua gitu ya. Yang cabi cuman dia loh, aku enggak loh. Karena aku stres ngajar ngajar putra kami yang bungsu sekolah. Kamu ngajar jam 1 hari kurus kamu beneran. Kau pikir engkau enggak cabi. Ya kan. Oke, sekarang langsung kita akan ke Marsha. Marsha, tadi ada satu kata-kata engage gitu ya. Jadi engage ini bagaimana caranya supaya kita boleh istilahnya apa ya bahasa Indonesianya engage itu ya? Berelasi secara dalam dengan nyambung, connect, yes. Marsha silakan. Baik dari mempersiapkan konten, kita perlu belajar nih dari Marsha dan Sinta semestinya nih ya. Rama dan Sinta. Bukan, Marsha dan Sinta. Rama dan Sinta, Marsha and the Bear. Marsha and the Bear. Oke. Engage kamu. Oke, aku sama Sinta kalau mempersiapkan konten justru kalau mau dibuat-buat memang agak susah, cuma nggak dapat apa-apa. Aduh,
apa ya mau bikin apa ya hari ini, kalau dibuat-buat malah nggak bisa keluar. Tapi memang aku setuju sama yang Kristo bilang, karena waktu sesuatu kita dapat justru itu yang kita posting, karena biasanya kalau kita posting sesuatu yang kita rasakan, yang kita alamin, itu bisa lebih powerful daripada kita cuma posting sesuatu yang kita nggak pernah alamin. Jadi waktu ada anak bertanya sama kita nggak bisa jawab karena itu cuma sekedar teori doang, tapi kita nggak ngalamin. Nah justru waktu kita share dari proses kita share dari pembelajaran kita, karena kita mendapatkan itu, waktu anak-anak nanya atau ada anak muda yang nanya, kita bisa jawab, kita bisa bantu mereka, dan itu yang membuat mereka tuh semakin connect hubungannya, ibaratnya gitu, karena mereka seperti ngerasain apa yang kita rasain gitu. Kayak kakak tahu sih kok aku kayak kakak kok kayak ngerasain apa yang aku rasain, ya karena kita udah alamin itu sendiri, dan itu yang bisa membuat connect buat anak-anak juga sebetulnya. Dan aku rasa sih memang kita perlu share sesuatu yang memang udah kita alami di hidup kita gitu loh, jadi kita bisa jawab apa yang mereka tanyakan gitu. Ada nggak dari di 2 minggu terakhir ini ada DM yang istilahnya menarik perhatian kamu gitu, Marsha? Yang sifatnya mungkin dalam tanda kutip ini 911 atau urgent banget nih, orang mungkin udah hidup dan mati gitu, ada nggak? Atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya yang bisa cerita sedikit? Ada banyak, ada justru di beberapa di anak yang kita bina justru keadaannya. Nah kalau misalnya DM yang pedes-pedes kayak Kristo, aku nggak ada karena kosong. Tapi kalau misalnya DM yang urgent banget ya, itu justru dari anak-anak kita, di mana mereka kehilangan pekerjaan di masa pandemik ini. Terus gitu ada yang orang tuanya meninggal, tapi kita sebagai pembina nggak bisa datang, nggak bisa nyamperin, juga nggak bisa bersimpati secara langsung, pegang pundaknya, peluk dia, cuma bisa by phone, by WhatsApp, by video call. Nah mereka banyak sekali yang mengalami hal-hal seperti itu. Nah kita mulai meredefinisi sebetulnya kita mau jadi orang seperti apa, kita mau jadi komunitas seperti apa buat mereka. Mereka setiap minggu melayani di komunitas kita, yang main musik, datang lebih awal dan segala macam, tapi giliran mereka lagi kena sesuatu. Nah, aku mulai berpikir bahwa ini saatnya untuk komunitasku give back sama komunitas kita, give back sama mereka. Jadi kita mulai tanya kebutuhannya seperti apa, kamu perlu apa, oke nggak hidup kamu nih kena dampak nggak? Dan beberapa dia bilang oke kak, oke kami oke. Memang sih kak, ini kantor lagi pengen mengurangi pegawai, tapi kami oke. Tapi ada beberapa orang yang nggak oke. Nah di situ kita tanya kebutuhannya apa, kamu butuh apa, kamu perlu apa. Ya bayar kosan nih kak, aku bingung nih kak. Ya nih untuk sembako aku bingung. Nah di situ kita mulai bantu anak-anak kita sesuai dengan kapasitas yang kita punya sih. Nah kalau dari kita mulai lihat dulu leaders yang kena dampaknya di kita ke tester. Jadi pas sudah ngelihat mereka, akhirnya disitulah kita mulai bantu mereka, give back buat mereka, nolong mereka lewat kebutuhan mereka. Keren, wow, keren. Ya. Luar biasa ya. Nah, jadi belajar dari narasumber kita 2 orang hari ini saatnya justru komunitas kita atau gereja yang kita pimpin sedang diuji. Mau jadi komunitas yang seperti apa? Apakah mau jadi komunitas yang saling memperhatikan, saling mengasihi, gereja yang saling memperhatikan, saling mengasihi meskipun saat-saat ini tidak mudah, atau kita cuman mau ya cuek aja lah, semua orang menyelamatkan dirinya masing-masing ya. Nah pemirsa, untuk itu tetap stay tune bersama kami, kita akan belajar lebih lanjut lagi ya dari 2 narasumber kita hari ini hanya di Good News Program. Jadi Anugerah Ministries ini sudah melakukan ibadah live streaming itu sejak 2014. Berarti sudah 6 tahun. Masih bersama kami pemirsa dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah Discipleship from Home atau pemuridan dari rumah. Ya karena terpaksa ya, sekarang kita juga nggak bisa keluar, jadi mau nggak mau ya semuanya harus berubah
berubah, hamba Tuhan pun juga harus mau berubah. Umur berapapun Anda, ya sekarang caranya untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa adalah dengan online ya, dengan mau nggak mau ya pakai fasilitas-fasilitas baik sosial media ataupun Zoom dan lain sebagainya ya. Ya, tapi ada sesuatu yang menarik nih, Dep. Karena apa, di beberapa daerah di mana coverage internet itu nggak sekencang di kota besar. Ya. Bahkan di beberapa tempat mereka 3G aja nggak ada gitu ya. Jadi saya melihat ada beberapa artikel nih, terutama kebaktian Paskah kemarin, ada yang ibadahnya pakai toa gitu ya. Jadi mereka ada yang naik motor, ada yang naik mobil gitu ya. Jadi mereka keliling kampung gitu ya. Gitu. Mereka nyanyi bareng-bareng. Terus kemudian ada satu postingan yang cukup memilukan hati. Cuman saya lihat nih keren banget gitu ya. Nah, kalau kita lihat di beberapa desa itu rumah itu nggak terlalu berjauhan gitu ya. Jadi kalau di dusun-dusun terutama rumah itu bedanya mungkin sekitar 10-20 meter gitu ya. Mungkin antara cuman 6 rumah atau 10 kakak dan ada satu gereja. Jadi Pak Pendeta atau Ibu Pendetanya akan mungkin pakai toa kalau mereka punya toa, kalau enggak mereka enggak akan teriak-teriak gitu ya, dan kemudian mereka dari rumah akan nyanyi bareng-bareng. Jadi dari teras mereka. Betul, ya. dari teras mereka. Dan ini sesuatu yang out of the box gitu. Ya, fenomena baru ya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di saat-saat yang normal biasanya. This is a new normal. Ya. Jadi pemirsa sekalian, siapapun Anda, mungkin di gereja Anda mungkin mempunyai sesuatu hal yang cukup berbeda, yang cukup di luar kebiasaan normal. Ada ceritakan dong kepada kami, sehingga kami semua bisa tahu bersama-sama. Ya, jadi intinya itu kita mau saling menguatkan, kita mau saling berbagi tips dan trik yang kita punya gitu ya, supaya penginjilan tidak berhenti, supaya kabar baik tetap disiarkan sampai ke penjuru bumi. That's Amen. Right, yes. Ya. Nah, ini mau belajar lagi nih ya, lanjut ke Marsha dulu ya. Jadi tentang komunitas, Marsha kan punya sebuah komunitas yang Marsha sama Sinta pimpin. Apa tuh nama komunitasnya? Kingdom Ambassador Community. Nah, tentunya sementara ini kan nggak bisa berkumpul gitu ya. Lalu bagaimana Marsha masih bisa tetap mengajar kepada mereka, memberikan firman Tuhan, dan bagaimana kalau misalkan biasanya ada komsel, bagaimana sekarang komsel-komsel itu dijalankan? Silakan. Ya, kita sekarang pemuritannya, dan biasa kita tuh ada Friday Live juga, namanya ada ibadah juga, dan kita memang sekarang by online juga, Pastor. Jadi by online juga. Awal-awal aku sama Sita yang buat, jadi rekaman sendiri, nyanyi sendiri, main gitar sendiri, ngedit sendiri di komputer, semua aja serba sendiri. Tapi itu karena kita sebetulnya rindu supaya anak-anak juga bisa tetap belajar daripada mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya kita rekaman sendiri. Jadi setiap Jumat kita tetap ada ibadah lewat online service, dan setelah itu kita juga by grup WhatsApp juga ada. Juga kita sekarang mulai adain kelas-kelas seperti belajar dasar kekristenan, karena mungkin mereka ada yang beberapa datang di tengah-tengah atau baru datang, jadi kita mulai belajar dasar-dasar kekristenan by Zoom juga kita belajar itu. Jadi kita buat kelas-kelas ini sih digital kelas-kelas online gitu, sehingga masih bisa tetap tetap berkomunikasi dan discipleship tetap jalan gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi memang benar ya, ternyata nggak boleh berhenti hanya karena kita tidak bisa bertemu. Maybe Daniel juga bisa bagikan kepada pemirsa gitu ya, apa aja yang Anugerah Church juga lakukan ya supaya pemuridannya tidak berhenti. Ya, satu hal saya rasa seperti tadi yang dikatakan oleh dua narasumber kita, ini hampir sama. Semua gereja sekarang mengalami hal yang sama gitu ya. Apakah ini setback, kita belum tahu. Tetapi kita percaya bahwa sesuatu yang bagi manusia adalah setback atau kemunduran, tetapi Roma 8 ayat 28 berkata bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, ini yang kami lakukan, bahwa tentunya satu ibadah online. Ini puji Tuhan loh ya, karena di Anugerah Ministry sendiri kami udah cukup terbiasa mestinya kalau mau dikatakan. Udah ya. Berapa tahun ya kita udah ibadah mulai online tahun 2014 ya? Kita udah live streaming. 2014 Waktu ya. itu memang belum banyak orang yang live streaming. Iya. Dan kemudian Anugerah Church juga baru berdiri 2 tahun yang lalu. Iya, jadi Anugerah Ministries ini sudah melakukan ibadah live streaming itu sejak 2014. Berarti sudah 6 tahun. Awal-awal kita mulai itu kayak siapa yang nonton gitu, kita kayak bercanda gitu ya, karena nggak banyak yang nonton ya. Tapi ternyata itu menjadi tahun-tahun pembentukan Tuhan
ketika masa seperti ini terjadi, ternyata anugerah ministris itu sudah siap. That's right, ada satu infrastruktur yang istilahnya Tuhan taruh di hati kami dan kemudian kami lakukan. Nah kemudian ibadah hari Minggu ini yang menarik, yang fenomena. Memang gereja kami masih baru secara fisik, jumlah kedatangan biasanya di satu kali kami ibadah itu antara kalau di masa-masa biasa sekitar 70-an, kalau ada perayaan sekitar 100-150 orang gitu ya. Dan ibadah online biasanya yang nonton atau yang ngikutin viewers gitu ya, banyak orang bilang viewers di Facebook itu rata-rata terakhir itu sebelum pandemik sekitar 8.000 view kalau setiap kali ibadah. Nah sekarang ini ada sesuatu yang menarik nih, pada waktu tanggal berapa tuh? Tanggal 22 Maret. Nah waktu itu tiba-tiba semua gereja terpaksa harus offline gitu ya, dan harus online gitu ya. Dan kemudian jumlah view yang mengikuti ibadah kami waktu itu sudah mencapai langsung 26.000 view. Dan itu meningkat ada 300% peningkatan ya. Jadi ada satu fenomena yang luar biasa. Bukan cuma itu, tetapi kami juga tentunya cell group masih berjalan seperti biasa, menggunakan fasilitas Zoom dan juga kelas discipleship courses. Seperti yang Marsha katakan juga, kelas dasar kekristenan selama 2 minggu berturut-turut kami mengajarkan tentang salvation gitu ya. Para jemaat-jemaat bisa belajar bersama-sama dengan kami tentang apa itu keselamatan, mereka dapat bertanya langsung dan kami muridkan mereka gitu. Jadi ini sesuatu yang kita sebut dengan normal. Dan itu kelas yang kami lakukan lumayan karena ada sekitar 40 orang yang ikut di satu pertemuan Zoom gitu ya. Jadi ini memang a new normal ya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan itu sanggup memakai fasilitas macam apapun juga untuk kemuliaan namanya, karena Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Puji Tuhan. Alright, kita akan take a break dulu ya. Nanti kita akan bertanya lagi kepada dua narasumber, khususnya kepada Christopher. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Ada aja nanti ada yang mancing lagi, udah berhenti derda ada lagi yang mancing. Jadi dimulai dari kita sih, karena kan pemilik akunnya kan saya menentukan ini mau kemana gitu. Dan kadang nggak segan juga saya tutup aja kolom komennya, udah rame. Oke, jumpa lagi bersama dengan kami Discipleship from Home ya. Saya percaya bahwa setiap daripada kita adalah murid daripada Tuhan Yesus dan kita harus keluar out of the box. Menampilkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Marsha Manopo ya, yang keren banget bersama dengan istrinya, dan juga tapi istrinya hari ini nggak ikut tentunya ya, karena mungkin dia lagi muridin, lagi ubur-ubur gitu ya. Dan kemudian tentunya ada seorang pastor juga yang menarik banget, yaitu Christopher Tapi Heru. Silakan. Ya, nah mau bertanya dulu kepada Christopher kali ini, gantian ya Marsha ya. Tadi kan udah nanya ke kamu. Kasihan itu Christopher ya, dari tadi nonton terus. Christopher, kan kita itu lihat ya bahwa biasanya terutama kalau Christopher memberikan suatu perenungan terus komentarnya tuh jadi panjang gitu. Kan kita memang nggak bisa menghentikan perbedaan pendapat atau yang disebabkan karena perbedaan doktrin gitu ya. Tapi kan kalau diterus-terusin dan makin meruncing itu kan nggak menjadi kesaksian yang baik buat orang yang belum kenal Tuhan, karena orang Kristen kok terbagi-bagi sih gitu kan ya. Orang Kristen kok saling tusuk menusuk sih gitu ya. Nah, dalam hal ini bagaimana tanggapan Christopher gitu untuk meredakan kalau udah meruncing, orang udah pada beda pendapat, itu gimana? Apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka supaya nggak dalam musim pandemik ini malah nambah-nambah musuh gitu kan ya? Silakan Christopher. Sebisa mungkin menjelaskan kepada orang. Pada akhirnya kita kan juga banyak berbagi denominasi ya. Dalam kekristenan kita harus diingatkan bahwa ada yang namanya close-handed issues dan ada namanya open-handed issues. Close-handed itu ketuhanan Yesus, Alkitab sebagai firman Tuhan, Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, di luar dari itu semuanya open-handed, jadi bisa diobrolin gitu. Sangat mungkin ada perbedaan, dan itu mesti dikasih tahu dulu, jadi keributan itu nggak terlalu dibutuhkan. Kalau saya meredakannya, khususnya yang di kolom komen, saya akan selalu tarik ke, kalau mau ngobrol lebih lanjut, ayo personal aja. Jadi saya memang selalu melakukan itu.
Jadi hanya cara menghentikannya itu adalah berhenti membalas di situ gitu. Kalau terus dibalas nggak ada ujungnya. Ya, ada aja nanti ada yang mancing lagi, udah berhenti derda ada lagi yang mancing. Jadi dimulai dari kita sih, karena kan pemilik akunnya kan saya menentukan ini mau kemana gitu. Dan kadang nggak segan juga saya tutup aja kolom komennya, udah rame. I see. Beberapa protes. Gitu ya? Saya jelasin ya ini akun saya. Ya, saya langsung tutup aja. Ya, saya langsung tutup dengan sengaja. Terus ada beberapa yang jadi akhirnya seperti permintaan saya, ayo personal aja gitu. Ada yang marah-marah, kok main dihapus aja sih? Nggak dihapus, ditutup aja. Saya bilang. Karena kalau nggak, siapa yang mampu menghentikan perdebatan yang nggak ada ujungnya itu? Ya betul sekali ya, dan tentu juga perlu diingatkan nih kepada pemirsa juga sekalian yang juga kebetulan adalah netizen gitu ya, bahwa kita itu apalagi kalau anak Tuhan harus punya satu pengertian bahwa it's okay untuk tidak sepaham, tetapi kita tetap saling menghormati, kita tetap saling menghargai, dan kita tetap adalah saudara-saudari seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi perbedaan-perbedaan itu jangan sampai merobek persatuan kita di dalam Tuhan Yesus. Tujuh Karena sekali. Tuhan Yesus mati buat saudara, Tuhan Yesus mati buat saya. Biarpun kita beda pendapat, tapi tetap kita ini adalah saudara seiman. Ya, ada satu pembelajaran nih pada waktu saya pelajari tentang apa yang Ravi Zacharias. Ravi Zacharias itu adalah seorang pakar apologetik gitu ya. Jadi apologetik ini adalah istilahnya kalau orang nggak ngerti bagaimana caranya kita berdebat gitu loh. Dia katakan gini, apa seperti yang tadi Debbie katakan. Jadi seharusnya pada waktu kita berbicara tentang apologetika, ini bukan berarti kita saling membunuh gitu ya. Tetapi adalah bagaimana kita berargumentasi, mengadu cara berpikir. Nah dari sana dulu kita harus mengerti ini. Jadi doktrin, orang bilang doktrin itu memisahkan, tetapi kasih itu mempersatukan. Jadi ingat nih teman-teman sekalian yang lagi menyaksikan bahwa yang mati buat kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darahnya tercurah buat kita dan dia yang juga dibangkitkan daripada kematian. Kita semua denominasi apapun juga, kita baru saja rayakan Paskah. Betul demikian kan? Betul. Nah tetapi pada waktu kita misalnya ada satu opini, terutama sekarang ada berbagai macam channel-channel dari YouTube, dari Instagram yang baru, yang istilahnya nggak ngeluarin foto, nggak ngeluarin video, tapi ngeluarin kartun gitu ya. Nah itu rada nggak bertanggung jawab. That's ya. right, karena karena mungkin seperti Christian Prince dan yang lain-lain lah seperti itu ya. Jadi tapi kemudian yang dibahas adalah topik-topik yang apa ya, yang very kontroversial. Misalnya orang Kristen nggak perlu memberikan persepuluhan, terus kemudian misalnya A, misalnya B, dan kemudian istilahnya mereka istilahnya ada beberapa orang bilang ini beraninya cuman bersembunyi di balik kartun gitu ya. Nah ini guys, what do you think about that? Tentang fenomena yang beberapa hari atau minggu ini lagi keluar nih, mencuat ke permukaan nih di dunia sosial media. Silakan. Buat saya sih, kalau yang kayak gitu selalu saya akan sebutnya sebagai nggak bertanggung jawab ya. Karena seringkali kan saya juga dituduh tidak bertanggung jawab, melepasin quotes tapi nggak bisa jelasin. Saya bilang bukan nggak bisa, cuman saya nggak mau jelasin di kolom komen. Karena bukan gitu cara jelasinnya. Mendingan saya yang tadi ide yang tiba-tiba muncul dari acara ini tadi, saya akan berpikir pagi saya keluarin quotes, malam saya jelasin artinya apa gitu. Jadi biar perbincangan perdebatan itu rame dulu, nanti malam saya beresin gitu. Dan buat saya dan buat saya pribadi, menurut saya itu tanggung jawab semua hamba Tuhan sebenarnya. Ketika dia mengeluarkan statement bahkan di mimbar, dia bertanggung jawab untuk menjelaskan maksudnya apa. Gitu loh. Kadang ada pandangan dalam artian dogma di gerejanya sendiri pun, yang jemaatnya pun nggak ngerti. Akhirnya dia nanyanya ke orang-orang yang aktif di sosial media kayak saya. Sering banget saya jawabin, ya tanya dong sama beliau, jangan tanya sama saya, kan bukan saya yang ngomong. Gitu. Jadi buat saya, ini bagian dari kita sebagai hamba Tuhan, khususnya pengkhotbah ya, memberita firman untuk bertanggung jawab akan apapun yang kita keluarkan, dan termasuk posting. Dan bagi saya akun-akun yang tadi, saya akan sebut sebagai terbalik, tidak bertanggung jawab. Jadi mereka harus siap akan kontroversi yang bisa timbul dari situ. Dan kalau nggak siap jangan posting, itu kan namanya nggak bertanggung jawab. Alright, betul juga. Nah ini sebelum pertanyaan terakhir nih, berbicara masalah pornografi nih. Kita tahu bahwa discipleship ini harus dilakukan no matter what, bahkan dengan sengaja orang bilang ya. Nah murid-murid
atau jemaat-jemaat kita nih banyak yang lagi terkunci di rumah dan kita tentunya nggak bisa monitor, kita nggak mungkin pernah tahu 24 jam. Nah, menurut konon katanya traffic pornografi itu juga meningkat berlipat-lipat gitu loh. Nah, dengan fenomena ini apa yang seharusnya kita para pemimpin ini lakukan gitu? Bisa mungkin masing-masing ceritakan. Marsha, silakan. Memang yang perlu kita ketahui adalah kalau kita nggak terus pikirin bagaimana discipleship meskipun di dalam masa masa pandemi ini, kita tahu mereka semua yang membuat film-film pornografi juga tetap membuat film itu. Jadi buat aku baik mereka terus membuat aja, mau ada yang nonton nggak ada yang nonton mereka terus buat. Jadi menurut aku kita juga perlu untuk kita masukin konten-konten dan kita terus buat bagi firman di sosial media kita, karena kita harus bisa sekreatif mungkin supaya mereka anak-anak muda ini lebih banyak di browse mereka. Kalau di Instagram kan browse kan pasti ada macam-macam. Nah, supaya konten-konten yang positif, konten-konten tentang value firman Tuhan itu bisa mereka lihat meskipun di browse mereka. Jadi mungkin buat aku kita jangan stop buat konten, kita jangan stop bagi firman, sharing firman dimanapun kita berada, karena kita melihat musuh kita juga tetap bikin konten itu sih. Mereka terus stabil gitu, terus konsisten. Nah, aku sangat diberkati sama Christopher yang dia terus konsisten membagikan firman, membagikan quotes-quotes-nya, karena memang kita butuh itu semua. Kalau kita nggak buat, mereka pasti kita kalah sama mereka yang produksinya lebih banyak. Ya, kalau Christopher sendiri? Ya, saya setuju. Kita nggak punya kuasa untuk menghalangi mereka memproduksi atau menghentikan produksi siapa kita gitu. Tapi yang kita bisa kita bikin produksi lebih banyak dengan harapan yang bagus, drown, menenggelamkan yang buruk gitu. Dan saya berharap ketika kita semua lagi di rumah, saya justru menghimbau semua hamba Tuhan, khususnya pengkhotbah, pemberita firman untuk membanjiri dunia sosial media ini dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita bisa. Kalau enggak gawat, karena gini pornografi itu memang istilahnya secara survei dari dulu sampai sekarang selalu diakses ketika seorang itu lagi nggak melakukan yang mestinya dia lakukan. Jadi emang mayoritas umumnya diakses itu justru pas jam kerja biasanya. Berarti pas dia akses itu mestinya lagi ngerjain sesuatu, dia nggak ngerjain sesuatu. Kalau ingat perjanjian lama ada kisah Raja Daud kan. Daud mestinya berperang. Dia memilih nggak ikut perang kan. Dia pikir gue rajanya sekali-sekali nggak ikut perang, nggak apa-apa lah ya. Itu kan dia bangun sore, itu kan ciri-ciri yang nggak jelas tuh kegiatannya. Bangun sore-sore nggak jelas, semuanya perang. Dia ngeliat istri tetangganya mandi. Nah dari situ kan kejatuhan terbesar seorang raja yang harusnya jadi dalam tanda kutip ya jagoan kedua terhebat di Alkitab setelah Tuhan Yesus lah ya. Harusnya, tapi kejatuhan dia itu terjadi ketika dia lah nggak melakukan yang mestinya dia lakukan. Kalau saya sebagai orang yang dipercayakan punya pengaruh lah ya untuk didengar, saya akan selalu himbau khususnya semua laki-laki ya untuk mengambil peran yang semestinya sebagai imam. Walaupun belum berkeluarga, kita punya teman-teman kita yang look up to us dan kita harus memimpin. Kita harus memimpin dibanding malah nganggur. Biasanya pornografi itu diakses ketika lagi nggak tahu mau ngapain. Tapi kan Tuhan bangunin kita hari ini kan dengan tujuan yang jelas. Nggak pernah ada satu detik pun mestinya kita nggak tahu mau ngapain. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi saya selalu akan menghimbau semuanya ambil peran. Karena benar kata yang Tuhan bilang kepada Kain waktu itu. Ya kalau kamu nggak melakukan yang baik, dosa itu udah. Yang jahat, si jahat tuh udah mengintip di balik pintu, siap menuai kamu. Jadi kita nggak ada jalan lain. Kita harus melakukan yang mestinya dilakukan. Menggunakan sosial media ini, atau kalau nggak kita jadi melakukan yang mestinya nggak kita lakukan. Oke. Mantap. Thank you Mantap jawabannya banget. ya. Nah,
Jadi itulah juga yang kami lakukan. Kenapa sampai hari ini juga masih tetap memproduksi good news, karena kalau kita banjirin dengan good news akan tenggelam itu semua bad news gitu kan. Ya Christopher ya. Nah pemirsa, sebelum kita take a break, ada doa yang sudah dijawab oleh Tuhan yang saya rindu bacakan kesaksiannya ya. Seorang ibu mengirimkan kesaksian yang seperti ini. Terima kasih atas dukungan doanya dari Good News. Sekarang rumah tangga saya sudah dipulihkan. Yang selama 2 tahun ini saya dan suami pisah rumah, tapi kami sudah bertobat dan bertumbuh dalam Tuhan dan melayani bersama-sama. Tuhan mengasihi keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga ibu. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, karena tim konseling dan doa kami siap untuk melayani Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi hanya di Good News Program. You cannot tell about how good God is if you don't know who God is. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program hari ini, Discipleship from Home ya. Langsung kembali menyapa kepada 2 narasumber kita, ada Marsha Manopo dan ada Christopher Tapiheru. Nah guys, sebelum diakhiri oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh suami saya yang ganteng ini, adakah kata-kata dorongan dari kalian buat pemirsa yang lagi nonton di rumah gitu ya, bagaimana supaya di musim pandemik seperti ini tetap bisa produktif dan memuridkan, tetap berjalan dari rumah? Mulai dari Marsha dulu, silakan. Ya, kalau buat saya ini waktunya kita sama-sama bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain. Dan saya percaya bahwa hidup kita juga dilihat banyak orang. Ini waktunya kita membagikan kasih Kristus dimanapun kita berada. Dan mumpung kita di rumah aja, kita bisa bagikan ke mungkin keluarga kita yang selama ini jarang ketemu, atau ke asisten rumah tangga kita, atau ke satpam di depan. Kita bisa saling membantu mereka sehingga mereka bisa melihat kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga mereka penasaran, wah ini baik banget sih, kenapa dia? Mungkin kita di situ bisa menjadi mereka melihat bahwa oh ini tanpa ngomong tentang Kristus juga mereka bisa merasakan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Yuk kita saling bantu, kita saling nolong, saling menguatkan. Thank you Marsha. Gimana dengan Christopher? Silakan. Ya, saya percaya ini saatnya bagi kita untuk ngambil peran menggunakan sosial media, karena saya percaya internet itu kayak lautan digital. Ya, dan seringkali selama ini gereja banyak kali memusuhi atau cuma sekedar bertahan biar nggak kebawa, tapi saya mau mengingatkan cara terbaik untuk mengatasi lautan adalah belajar untuk memanfaatkannya. Ya, makanya istilah ketika kita mau nyari sesuatu di internet namanya surfing. Surf itu butuh keahlian khusus. Saatnya gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan khususnya benar-benar memakai yang Tuhan anugerahkan. Itu kemajuan teknologi khususnya internet. Ya, untuk mengambil peran kita, ya, berhenti. Karena gini, pilihannya cuma selalu 2. Entah kita terpengaruh atau berpengaruh. Dan saatnya kita pakai ya yang tadinya mungkin selama ini kita cuma bisa terpengaruh, saatnya kita pakai untuk membawa pengaruh yang baik melalui apapun yang bisa kita hasilkan lewat postingan-postingan kita, karena nggak ada pilihan lain. Kita akan di rumah aja, dan semua postingan itu saya percaya bisa memberkati banyak orang. Ya, keseharian kita pun dari hal-hal yang paling sepele sekalipun, selama itu kita hidupi kebenaran, dan mestinya ini jadi sesuatu yang bisa dilihat gitu sih. Oke, mantap. Terima kasih banget. Terima kasih Christopher. Terima kasih Marsha. Salam buat masing-masing keluarga. Stay safe ya. Stay safe, stay healthy, stay strong. Tuhan berkati ya. Terima kasih sudah menjadi berkat bersama dengan kami di Good News Program. Alright. Ya, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Kita percaya di masa-masa seperti ini firman Tuhan itu adalah sesuatu konten yang kita butuhkan. Alkitab kita itu adalah media loh ya. Jadi jangan dikira bahwa media ini cuma sosial media pada zaman seperti ini. Nah, mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Saya diingatkan Tuhan akan satu ayat yang tertulis di 2 Timotius pasal yang keempat
ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Kita buka bersama-sama. Di sini firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ada dua aspek nih di dalam satu ayat yang cukup pendek tetapi dalam banget maknanya ya. Nah, firman Tuhan mengatakan be ready in season or out of season. Apakah siap ataupun tidak siap. Banyak daripada kita itu sebelum ada masa pandemik tadi saya sudah katakan, kita biasanya adalah receiver, penerima daripada kebaikan Tuhan, kita terima firman-Nya gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang kalau kita disuruh share, kita merasa malu atau kita merasa nggak layak atau kita nggak bisa gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba saja pintu gereja harus ditutup. Nah, ini kejadian bukan cuma di satu kota, satu daerah, satu negara, tetapi global. Hampir dipastikan, hampir semua pintu gereja ini ditutup pada saat sekarang. Nah, sekarang waktunya lah kita, yaitu orang-orang yang receiver, yang sudah menerima, ditumpuk bukan cuma berbulan-bulan nih ya, bertahun-tahun bahkan berdekade-dekade gitu ya. Kita udah ditumpuk dengan kebenaran firman Tuhan. Gak mungkin kalau saudara itu gak punya firman. Gak mungkin kalau saudara itu gak ada muatan kebenaran di dalam kehidupan Anda. Nah, sekarang waktunya keluarkan ini. Nah, bersama dengan Roh Kudus tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Yang percaya ketik amin ya. Nah, sekarang waktunya Anda untuk dikatakan nih apa yang firman Tuhan dapat katakan. Ada 3 hal tadi yang saya katakan. Dikatakan di sini nyatakanlah apa yang salah. Nah, bukan berarti kita nih jadi polisi gitu ya. Kemudian kita nosi atau kita kepoin orang, kita pantengin terus Instagramnya Marsha, Instagramnya Christopher atau hamba-hamba Tuhan yang lain, kita cari kesalahan mereka sampai sekecil-kecilnya. Bukan itu artinya. Tetapi kalau ada di antara teman kita yang selama ini kita mungkin tidak terlalu pedulikan dan kondisi mereka, misalnya mereka ada sesuatu yang kayaknya isi postingan mereka kok kayaknya miring-miring gitu ya. Nah, ini waktunya kita untuk membantu mereka untuk mengingatkan. Bukan berarti kita langsung jump into conclusion, tetapi tanyakan, bro, sis, gimana kabar kamu gitu ya. Apakah kamu sehat? Apakah kamu baik? Saya lihat dalam postingan kamu kok kayaknya ada sesuatu yang mengganggu isi hati kamu gitu ya. Kalau kamu gak keberatan, share dong sama saya. Mungkin apa yang saya bisa bantu, kalau saya bisa ngerti, saya bisa bantu kamu. Itu aja, as simple as that gitu loh. Dengan cara seperti itu orang tahu bahwa kita peduli. Nah, apalagi ada anjuran daripada beberapa orang minimal 2 hari sekali kita sapa orang sehingga orang tahu kita ini masih sehat. Ada orang yang bilang bahwa kita sapa mereka sehingga orang lain tahu kita masih hidup gitu. Tahu-tahu kita tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Ini yang pertama, nyatakan apa yang salah. Kemudian yang kedua, tegurlah. Jadi menegur ini artinya bukan cuma bertegur sapa, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan reproof gitu ya. Jadi apa yang hidup mereka udah nggak benar gitu ya. Jadi kita tunjukkan melalui kebenaran. Nah, ini sesuatu yang menarik nih. Kalau kita tidak mengerti apa itu kebenaran, bagaimana caranya kita menunjukkan kepada orang lain apa itu benar gitu ya. Jadi menunjukkan apa yang salah itu gampang gitu ya. Jadi menunjukkan apa yang benar itu juga seharusnya nggak terlalu sukar banget gitu ya, tetapi juga cukup gampang. Tetapi intinya kita harus tahu dulu apa itu kebenaran. Intinya seperti itu. Jadi saudara, kalau kita ngelihat salesman, mereka nggak akan bisa jualan dengan baik kalau mereka nggak tahu, nggak punya conviction, nggak punya penyadaran pribadi gitu ya. You cannot tell about how good God is if you don't know who God is. Saudara nggak akan pernah bisa jualan siomay kalau dengan baik kalau saudara nggak pernah makan siomay itu, betul nggak? Ya, jadi yang lapar pengen siomay, ketik siomay gitu ya. Kemudian dikatakan extort gitu ya, atau nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Tapi semuanya itu harus dilakukan dengan 2 hal, kesabaran dan juga dengan apa tuh? Segala kesabaran dan pengajaran. Jadi mesti sabar nih di dalam musim-musim seperti ini, kita perlu sabar gitu ya, karena ada istilahnya orang bilang kalau dalam bahasa saya nih, kita mesti sabar supaya nanti di akhir daripada pandemik ini tentunya kita semua ingin melihat. Dan bayangkan kalau kita ingin lihat tetapi kita udah nggak waras tuh. Ya, jadi jaga kesabaran Anda supaya Anda tetap waras ya. Karena kalau kita waras, maka kita bisa menimbang judgment kita, discernment kita. Kita akan punya satu, yaitu kuasa untuk menimbang, the spirit of discernment. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita sanggup bertutur kata melalui
baik kehidupan saya, baik kehidupan orang lain akan membantu kita untuk menunjukkan apa itu yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Righteousness, joy in the Holy Spirit, gitu ya, and truth. Jadi ini yang harus kita hidupi pada hari-hari ini. Nah, di akhir daripada Good News program ini kami juga rindu berdoa bagi setiap pemirsa sekalian, baik yang menonton melalui Facebook ataupun yang menonton melalui YouTube. Siapapun Anda, dalam kondisi ini kita harus saling mendoakan, saling tolong-menolong, saling mendoakan. Mungkin ada di antara teman-teman Anda, mungkin hari ini yang berasnya udah habis mungkin. Ya, tanya gimana, bahan makanan kamu masih ada nggak? Mungkin kalau masih ada, puji Tuhan gitu ya. Kalau misalnya kurang, saya punya sedikit lebih nih. Jadi misalnya ada banyak yang sudah berbagi masker, berbagi sanitizer. Ini bagus, this is the new normal. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang dulu bulan lalu atau 2 bulan lalu kita nggak pikir bahwa ini akan diperlukan, menjadi sesuatu yang esensi banget. Sekarang masker, sanitizer ini menjadi sesuatu yang esensi. Oke, apakah Anda mau kita berdoa bersama-sama? Saya rindu banget berdoa bagi Anda. Dalam kondisi apapun dalam kehidupan Anda, saya percaya bahwa Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan punya jawaban. Yuk kita berdoa. Angkat tangan Anda. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan melalui Good News program. Tuhan, kami memang tidak bisa tahu kondisi mereka 100%, tetapi Engkau yang melihat hati mereka. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, di dalam nama Yesus, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan ketakutanmu akan pekerjaan, keuangan, kesehatan, masa depan kepada Tuhan. Karena Dia adalah yang menulis, mengawali dan bahkan menyempurnakan dari iman kita. Melepaskan keberanian. Dan biarlah ada sukacita daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai engkau di dalam setiap fase. Dan bahkan saya katakan engkau akan melihat akhir daripada pandemik ini. Dan biarlah pada waktu engkau ada di akhir pandemik ini, engkau akan tahu bahwa ada buah roh yang muncul di dalam kehidupanmu. Aku berdoa biarlah firman yang terus ditanamkan, baik melalui gereja saudara, melalui Good News program, melalui live streaming daripada hamba-hamba Tuhan yang ada. Biarlah ini menjadi seperti pupuk yang terus akan membantu pertumbuhan iman saudara, sehingga buah roh akan muncul, akan dihasilkan daripada kehidupan. Engkau terima ini pemirsa sekalian. Aku melepaskan berkat dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan bersama dengan kami di Good News program. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Right. Tuhan, pemirsa, ya satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami berharap Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati oleh Tuhan ya. Alright. Mau mengingatkan bahwa besok pada hari Kamis kami juga akan ada Anugerah Fellowship ya. Seperti biasa pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ada sesuatu yang spesial nih karena kita sedang membuat serial From Home gitu ya. Jadi besok From Home-nya apa nih? Besok itu Healthy From Home, menampilkan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Yohanes Sunardi, pakar pangan dan gizi ya, di mana dia akan membagikan tips-tips bagaimana untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya nggak drop ya, sehingga virus itu nggak bisa masuk ke tubuh kita. Ya, jadi tune in ya besok bersama dengan kami di Good News program dan Anugerah Fellowship. Ada Yohanes Sunardi. Buat set di kalender Anda supaya Anda nggak lupa, dan kemudian nanti kami akan buat postingan. Anda jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube Anugerah Ministries, serta pastikan Anda sudah like di Facebook ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe di Instagram daripada Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina, sehingga setiap kali ada pengumuman-pengumuman baru Anda akan pasti up to date dengan apa yang kami akan lakukan. Oke? Sampai jumpa pemirsa di Good News yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.